Saksikan video cuplikan kegiatan in-house training, monitor, dan evaluasi SMP Kristen 2 SOE. Baik, salam. Shalom. Selamat pagi. Saya sudah tidak mulai pelajaran hari ini. Natalia pimpin kita dalam. Hari ini kita semua akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu kita akan mendeskripsikan alat gerak pada manusia. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan sistem gerak pada manusia. Penyisian KKS waktunya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan nanti. Sehingga tidak pasang nomor. Jadi nomor 1 di bagian kanan sampai nomor 4. Yang pertama itu tulang tengkorak. Benar, silakan kalian cerita atau berarti di situ saja. Kemudian yang kedua, ya baik. Saya mau setuju kok jawaban A di tulang tengkorak. Frederica. Tulang dada, ya jadi bagian tengah ya. Tulang dada. Oke. Jadi itu keterangan gambar yang sudah kalian lengkapi dari LPS. Yang berikut, kita masuk di termasuk tulang pipi. Ya, jawabannya seperti itu ya. Tulang tengkorak termasuk tulang pipi. Jadi centang di tulang. Yang berikut tulang pipi. Ya, benar ya. Belakang. Tulang rusuk. Silakan. Tulang pipi juga. Tulang usus. Kesimpulan yang pertama itu kita tahu dulu tentang alat gerak pada manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan rencana pengembangan sekolah di SMP Kristen 2 SOE. RPS di SMP Kristen 2 SOE ini berangkat dari sejumlah persoalan yang dialami di sekolah ini, dan kemudian ada satu persoalan yang diambil sebagai masalah utama yang hendak dicarikan solusinya atau jalan keluarnya
sehingga kemudian menghantar kami sampai pada kegiatan in-house training ini. Adapun masalah tersebut adalah rendahnya kemampuan peserta didik di sekolah ini. Untuk solusinya kemudian ada sejumlah solusi yang kami pertimbangkan, tetapi kami sampai pada satu solusi yang dianggap efektif untuk menanggulangi persoalan ini, yaitu pelaksanaan pelatihan atau in-house training bagi guru-guru di SMP Kristen Duasoe, dengan harapan bahwa pelatihan kompetensi guru di SMP Kristen Duasoe ini mampu membimbing, mampu menghantar peserta didik yang nantinya berada di dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kompetensi guru yang telah diperoleh melalui kegiatan IHT ini diharapkan ditransfer kepada peserta didik, sehingga ada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan in-house training ini. Sebagai wujud nyata dari kompetensi guru yang diperoleh dalam pelatihan ini, maka diadakan pula kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas ini melibatkan sejumlah peserta didik yang tentunya kita berada di dalam masa COVID, tetap kita menjaga protokol kesehatan, dan kami melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kurang lebih beberapa menit untuk menguji atau melihat keberhasilan dari pelaksanaan in-house training ini, dan kami bersyukur bahwa ternyata ada dampak yang sangat besar, ada dampak yang positif bagi peserta didik. Karena tujuan akhir dari pelaksanaan in-house training ini bukan hanya terbatas pada guru itu sendiri, tetapi sasaran akhirnya adalah kepada peserta didik, di mana peserta didik harus mendapatkan perubahan yang positif, perubahan yang dapat menghantar peserta didik ke arah yang lebih. Harapan saya sebagai pimpinan di sekolah ini, dengan adanya pelaksanaan in-house training ini diharapkan memberikan dampak yang positif, dapat memberikan nilai tambah bagi guru di dalam melaksanakan profesinya, melaksanakan tanggung jawabnya, dan tentunya tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak pada peserta didik. Karena itu saya juga mengharapkan respon positif dari peserta didik untuk dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan diri, membenahi diri, menyesuaikan pola belajar yang benar, yang efektif sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran yang diharapkan. Juga pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah, dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga pihak DPRD Kabupaten TTS, dalam hal ini komisi yang membidangi bidang pendidikan, sehingga ke depan sekiranya dapat mendukung kami, dapat menolong kami untuk memberikan solusi atas sejumlah persoalan yang kami hadapi, karena sesungguhnya ada banyak persoalan seperti sarana-prasarana yang masih sangat terbatas, ruangan yang masih sangat terbatas, dan perangkat komputer atau laptop yang masih sangat terbatas, bahkan belum ada laptop yang
bersifat bantuan dari pemerintah yang sebagaimana sekarang ini sedang dijalankan. Sekiranya ke depan kami juga berkesempatan untuk mendapat bantuan ini, sehingga kami juga dapat menyesuaikan pola pembelajaran yang sekarang ini yang diminta, yaitu belajar pola pembelajaran jarak jauh secara online, mengingat COVID-19 yang tengah kita alami membatasi interaksi sosial kemanusiaan kita, sehingga dengan adanya bantuan-bantuan atau ketersediaan sarana berupa laptop, komputer atau Chromebook dan sejenisnya, semoga dapat menolong kami untuk kami juga mengambil bagian dalam pembelajaran jarak jauh secara online atau secara daring. Sekian, terima kasih. Pertama, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Jadi dengan dilaksanakannya in-house training atau IHT untuk tingkat SMP Kristen Dua Soe sejak tanggal 24, 26 dan 27, tentunya kami sebagai perwakilan dari para siswa yang ada di SMP Kristen 2 mewakili orang tua untuk menghadiri acara IHT dimaksud. Jadi tentunya lewat kegiatan IHT ini, maka semata-mata ini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di latihan di sekolah ini, dan juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, maka harus ada pelatihan kompetensi terhadap para guru atau pengajar di tingkat SMP Kristen 2 Soe. Jadi harapan kami sebagai perwakilan dari para siswa yang ada di sekolah ini, agar kegiatan ini boleh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga boleh dapat memajukan sekolah ini ke depan lewat pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di sekolah ini. Sehingga sekali lagi harapan kami bahwa apa yang sudah diperoleh pada pelatihan selama 3 hari ini menjadi bahan untuk boleh dapat meningkatkan prestasi sekolah ini ke depan nanti. Inilah harapan-harapan kami sebagai perwakilan dari orang tua murid atau siswa yang ada di sekolah ini untuk para dewan guru bersama pimpinan sekolah di tempat ini. Mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih kami kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah melibatkan kami siswa dalam kegiatan IHT dan telah membantu mengerjakan tugas-tugas kami sehingga kami bisa mendapatkan nilai yang puas saat Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena penyertaannya kami boleh dapat melaksanakan kegiatan rencana pengembangan sekolah di SMP Kristen 2 Soe, dan RPS ini terwujud dalam kegiatan in-house training yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 24, 26 dan 27 Juli 2021. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan yang ikut memberikan dukungan kepada kami atas terselenggaranya kegiatan in-house training ini. Juga kepada Bapak Ibu Guru yang setia mendukung terselenggaranya kegiatan in-house training ini, dan peserta didik, orang tua siswa, dan
komite sekolah, dalam hal ini Bapak Ketua Komite Sekolah SMP Kristen Dua Soe, yang juga memberikan dukungan yang sangat penting bagi terselenggaranya kegiatan RPS di Sekolah SMP Kristen Dua Soe. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada pihak LPPK SPS yang telah menyelenggarakan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah, juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan yang boleh mengakomodir kami kepala sekolah untuk berada di dalam kegiatan diklat penguatan kepala sekolah ini. Juga kepada narasumber dalam kegiatan diklat penguatan kepala sekolah, Bapak Ronindun bersama Ibu Indah yang setia membimbing dan mendampingi kami selama kurang lebih 1 bulan lamanya dalam kegiatan diklat penguatan kepala sekolah ini. Juga kami berterima kasih kepada narasumber dalam pelaksanaan in-house training SMP Kristen Dua Soe, dalam hal ini Bapak Korwas SMP, Bapak Yunus Misa SPD bersama Ibu Deborah Daniel SPD yang boleh berkenan memberikan materi di sepanjang kegiatan in-house training. Bahkan terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat kami menyebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi besar bagi terselenggaranya kegiatan rencana pengembangan sekolah di SMP Kristen Dua Soe yang terwujud dalam kegiatan in-house training. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyertai kita, biarlah dengan kegiatan ini memberikan kontribusi, memberikan dampak positif bagi kemajuan pelaksanaan tugas kami sebagai guru, sebagai kepala sekolah, siswa, dan singkat kata sebagai seluruh komponen sekolah, agar kami makin lebih baik lagi dari kondisi yang kemarin. Kiranya Allah sumber pengetahuan senantiasa melingkupi kita dan melengkapi kita agar kita dapat memberikan yang terbaik dari tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Tuhan memberkati.